Insyaallah untuk materi kali ini kita masuk ke kemarin yang terakhir sampai Syaja'ah kan ya, tentang keberanian, atau itu lewat juga nggak apa-apa. Masuk ke bab 6 ya insyaallah. Nanti kalau misalnya diingat lagi ya, kita sudah masuk ke bab 6 tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di situ ya materi pembelajarannya. Ya. Di sini banyak ya istilahnya hadis-hadis tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Ya, kayak kemarin juga kan kalian sudah kembali ya ke rumah pasti bertemu dengan orang tua ya. Kemarin juga Ustadz siapa namanya itu? Ustadz siapa namanya kemarin? Ustadz Luqmanul Hakim ya, Kiai Luqmanul Hakim juga bagus ya materinya. Sedikit juga berkisah tentang orang tua, bagaimana keutamaan orang tua, bagaimana kita beramal kepada orang tua begitu. Nah, ada banyak ya hadis-hadis atau perintah-perintah di dalam Al-Qur'an yang istilahnya begitu mementingkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Bahkan ya, salah satu amal yang paling utama begitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang ketika melakukan amal itu dan dia mati ketika melakukan amal itu, maka dia akan langsung masuk surga. Tahu nggak apa coba? Siapa yang bisa nebak? Amalan apa itu? Ketika dia mati ya akan langsung masuk surga. Apapun kondisi matinya ketika melakukan amal itu, pasti katanya ya, kata ini dalam sabda Nabi ya, apapun keadaan matinya begitu ya, nanti paling ya rasanya itu, rasa sakitnya itu paling seperti digigit semut kalau nggak salah dalam sebuah hadis. Ada yang tahu nggak amalan apa itu? Apa? Bukan. Enggak, ini amalan apa coba? Ketika melakukan amalan itu dan dalam keadaan melakukan amalan itu dia mati ya, itu apapun kondisinya ya, ketika mati dalam melakukan amalan itu rasa sakitnya menurut ilmu ini tentang orang tua Pak? Iya, tentang orang tua, tapi ini amalan lain ini judulnya. Tentang amalan apa coba? Apa coba? Yang tahu nggak? Yaitu jihad di jalan Allah. Ya, jadi misal ya ada orang yang berjihad di jalan Allah dan dia matinya sebutnya mati apa? Mati syahid ya. Mati syahidnya itu, maaf ya, namanya juga kan perang ya, kalau syahid itu berjuang jihad di jalan Allah itu kena rudal misalnya ya. Pasti kena rudal kan nggak mungkin geli ya. Kena rudal itu pasti hancur badannya ya. Nah, ya. Coba rudal, bukan bahasa rudal betulan ya. Pasti hancur badannya, mengerikan lah begitu. Kalian pasti nggak akan mau ngelihat lah ya. Misalnya kalau di film-film juga kan udah ngeri ya, apalagi aslinya kayak gimana begitu. Nah, kelihatannya kayak ngeri, kelihatannya kayak yang sakit, kelihatannya kayak yang wah gimana. Tapi ya itu dalam sabda Nabi SAW nanti diberikan ya keutamaan, fadilahnya, sakitnya, sakarohnya begitu. Itu katanya, ya nanti saya cari lagi hadisnya kalau tidak salah, bagaikan hanya digigit semut saja. Itu keutamaannya. Walaupun kelihatannya kayak yang gimana, kayak yang sakit, kayak yang gimana. Ya kan? Dalam hadis yang lain itu dikatakan katanya ya, orang yang sakaratul maut itu bagaikan pohon gitu ya, dicabut sama akar-akarnya, jadi kerasa sakit banget begitu ketika dicabut itu. Makanya kelihatan ya, orang yang pernah ngelihatnya orang sakaratul maut belum ya? Ya kucing aja kayak gitu ya, kucing kan kayak yang susah, kayak yang gimana, kejang-kejang begitu. Itu menunjukkan apa, betapa sakitnya, betapa perihnya, betapa pedihnya ketika orang mengalami sakaratul maut. Nah itu, jadi keutamaan orang yang syahid ya sama Allah Subhanahu wa taala, pertama itu ya, ketika dia mati, ketika dia sakaratul maut, dia akan merasakan sakitnya ya tidak begitu dahsyat. Tapi tolong nanti dicari lagi ya hadisnya, di sini nggak ada hadisnya, saya belum cari-cari, ini kan langsung tadi ya, jadi belum baca-baca kitabnya. Nah itu. Lalu kedua apa keutamaannya lagi orang yang berjihad, orang yang mati syahid itu? Ada yang tahu nggak?
ya jaminnya surga, betul ya. Kecuali dalam hadis yang lain tuh kalau dia punya hutang. Nah, makanya hati-hati ya. Udah syahid kok masuk surga. Tunggu dulu, bala-bala itu belum dibayar. Nah, bisa dipanggil nanti. Hutangnya bala-bala, hutang apa begitu. Makanya kalau hablum minallah itu insya Allah dengan syahid itu masuk surga ya. Tapi kalau misalnya ada hablum minannas yang masih belum, makanya hati-hati itu kalau yang punya hutang ya ini. Saya hutang-hutangnya walaupun sepele, hal-hal yang biasa ini mah kan banyak duit ya juga. Hutang mah tetap hutang ya. Selama masih belum diikhlaskan, belum disaling ridho gitu ya, tetap itu hutang. Ini juga sama ya buat saya juga ya, yang ada kreditan, misalnya kreditan apa begitu. Nah itu lalu apa lagi? Kalau orang syahid itu nggak apa-apa ya, temanya ke yang lain, tapi nanti nyambung insya Allah akan saya sambungkan. Bertemu dengan keluarga. Bertemu dengan keluarga. Ya kalau syahid juga, kalau yang jahat keluarganya ya tetap beda ya. Ketika orang yang mati syahid ya, mati syahidnya syahid dalam perang itu tidak usah dimandikan. Ya. Dalam ilmu fikihnya tidak usah dimandikan. Nah, kenapa wahai Rasulullah katanya tidak dimandikan? Karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti dia meninggal itu katanya. Dia akan bercucuran darah, tapi tentu saja bukan kayak lihat kayak film vampir gitu ya kan, film apa sih namanya itu, zombie gitu ya, kayak Resident Evil gitu. Enggak, kita nggak akan ngerasa kayak gitu, nggak akan ngerasa jijik kan, ngeri gitu ya. Tapi maaf ya, orang gantengnya di kiamat itu atau anggap ada masyarakat itu seperti itu, gantengnya keren banget ya, mantap ya kayak gitu kan. Istilahnya hal itu kan nisbi ya sebetulnya, namanya bagus, namanya cakep, namanya ganteng. Kan ada satu daerah itu ya yang namanya cantik itu ketika antingnya itu paling panjang atau enggak lipatan perutnya paling ini. Ya kan itu intinya apa? Ya itu ada satu daerah, coba bacalah di mana, coba artikel saya baca. Jadi namanya ganteng, namanya keren itu beda. Makanya dalam konotasi keren di hari kiamat itu ya itu. Bukan hari kiamat, maksudnya dibangkitkan ya pada masyarakat itu seperti itu. Dibangkitkan dalam keadaan ya seperti dia meninggalnya itu dan berdarah, tapi ketika berdarah itu katanya ya dia itu diubah si bau darahnya itu bagaikan bau orang yang bau kasturi gitu. Jadi wangi. Ya kan? Dan intinya keren ya kan? Bagus gitu. Luar biasa. Ya ahlus surga itu tuh ahlus surga. Tapi bukan kelihatan zombie gitu. Tapi itu ahlus surga begitu ya. Nah, itu. Jadi tidak usah dimandikan, dibangkitkan dalam keadaan yang luar biasa begitu ya. Dianggap yang keren lah begitu. Nah, itu orang yang syahid. Orang yang syahid. Luar biasa enggak? Hebat ya. Tapi di sini kata Nabi SAW, ketika datang seorang laki-laki ja'an ila Nabi SAW faqala ini uridul jihad. Saya ingin jihad katanya. Lalu bagaimana kata baginda Nabi? Bukan langsung ya, ayo jihad nanti kamu insya Allah keutamaan-keutamanya luar biasa. Enggak. Tapi kata baginda Nabi SAW, ahayun abawaka, apakah masih hidup orang tuamu, kedua orang tuamu? Faqala na'am, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu maka berjihadlah begitu. Jadi ini menunjukkan apa? Ternyata keutamaan ya berbuat baik kepada orang tua itu menurut ulama dalam hadis ini ya mengambil bahwa lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah ya. Tadi dengan keutamaan-keutamaan yang Ustaz jelaskan tadi ya, ketika meninggal itu nggak merasakan sakit, ketika tidak usah dimandikan langsung masuk surga ya. Makanya ya ketika berbuat baik kepada orang tua maka insya Allah memperoleh keutamaan yang luar biasa ya. Kan ada sahabat siapa itu? Perasaan dulu nonton kelas ini atau kelas mana ya? Tentang orang yang terkenal di langit ya, tapi tidak dikenal di dunia. Bahkan ya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya orang tersebut ya disuruh yang namanya sahabat yang paling mulia. Kita pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang paling mulia itu siapa? Khulafa'u Rasyidin ya. Salah dari keempat itu ya ada dua orang, yaitu siapa? Sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu an sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Nah, keduanya ini ya disuruh oleh baginda Nabi SAW, karena baginda Nabi kan seorang nabi, seorang rasul, bisa mengetahui hal yang gaib ya, tahu masa depan seperti apa dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kasih tahu. Ayo, katanya nanti beri nasihat kepada Umar dan juga Ali radhiyallahu an ya, keduanya, semoga Allah ridho, untuk meminta doa. Ya, sekelas itu loh. Sekelas mereka ya, sekelas mereka untuk meminta doa kepada sahabat itu. Siapa sih namanya tuh? Saya lupa lagi malah. Ya. Nah, itu keutamaannya, dia itu begitu amat sangat soleh, begitu amat sangat menghormati ke orang tuanya, ibunya. Bahkan pernah dikisahkan dia itu ya di Yaman, tinggalnya di Yaman. Yang gendong ibunya. Iya, gendong ibunya. Itu udah nonton ya? Nonton Kalau nggak? saya sini karena saya Enggak ya? kayaknya pernah. Siapa sih namanya tuh? Aduh, yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di dunia. Jadi masyhur dia. Ya, dikenal di langit. Aduh, nanti ada filmnya tuh. Nah, dia itu menggendong ibunya dari Yaman. Saya kurang tahu jarak dari Yaman ke Arab Saudi itu ya, ke Makkah, Madinah itu gimana jaraknya, saya kurang tahu. Pokoknya beliau itu ya sahabat, ini bukan sahabat, ini kemungkinan maksudnya tabiin ya, karena beliau itu walaupun sejaman dengan Rasul SAW, tapi dia tidak bertemu dengan baginda Nabi, keburu meninggal begitu ya, keburu meninggal. Jadi dikisahkan ketika dia hendak mencari Nabi, mau bertemu Nabi, udah sampai ke Madinah ya, tapi Nabi, baginda Nabinya lagi nggak ada gitu. Akhirnya ya dia nggak ketemu sama baginda Nabi. Nah, ini di suatu waktu gitu ya, keutamaan dia berbakti kepada ibunya, dia menggendong ibunya itu sampai ke Mekah itu untuk yaitu ibadah haji, entah umroh entah haji, umroh sepertinya ya. Nah, itu gendong. Pokoknya ke orang tuanya sangat amat luar biasa. Itu makanya keberkahannya ya, sampai dia makomnya itu tingkatan aulia Allah itu ya, wali Allah itu ya, banyak sekali istilahnya yang luar biasa. Padahal orang-orang sekitarnya itu tidak kenal, tidak nggak begitu tahu lah tentang orang itu. Ya, terkenalnya itu di akhir-akhir setelah siapa yang namanya sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Umar itu untuk meminta doa kepada ini ya, orang ini begitu. Itu salah satunya dengan berbuat baik kepada orang tua. Terus kan ada hadis yang terkenal ya. Nah, berbuat kepada orang tua keutamaan kepada ibu itu bagaimana? Nah, kepada siapa kita berbuat baik? Pertama kepada ibumu, ya. Kemudian kepada siapa? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa? Ibumu, ya. Ini 3 kali, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan ibu gitu ya, sampai 3 kali begitu ya, luar biasa. Lalu ada juga kisah ya di sini, kalau di sini dituliskan ya, kisah sahabat namanya sahabat Alqamah. Udah pada tahu ya, suka lihat film kartun, ada kan kartun anak-anak itu tentang ini ya. Jadi ada sahabat Alqamah, itu adalah sahabat yang istilahnya sahabat loh ya, rajin ibadahnya, pokoknya baiklah, luar biasa, banyak sedekah, rajin beribadah. Akan tetapi ya, ketika sakit keras, ketika sakaratul maut, itu susah. Nah, ini nih ya, makanya kata Ustadz juga salah satu ya, istilahnya syahid itu kelebihannya ketika sakaratul maut kan enak ya, dimudahkan. Makanya dalam doa itu, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami dalam nanti proses sakaratul maut. Nah, ini sahabat Nabi ini ternyata disiksa ya, diberikan oleh Allah kesusahan ketika dia mengalami sakaratul maut ya. Lalu ya, sampai terdengarlah kabar ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka disusulin tuh sama sahabat yang lain. Gimana katanya keadaan Alqamah katanya ya. Terus ditalkinkan. Talkin itu baca kenapa? Talkin itu baca apa? Talkin itu apa? La ilaha illallah, ya tuntun ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tetap susah ya. Ini kenapa?
nih orang ini, susah banget matinya. Nah, gitu jadi kayak orang jahat ya, maksudnya bukan jahat ya, maksudnya ada yang apa namanya membebani gitu. Dia itu nggak bisa istilahnya mudah begitu, tersiksa sakaratul mautnya. Nah, ditanya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana nih sahabat Alqamah ini, apakah dia masih punya orang tua, ada ayahnya nggak, ada ibunya nggak? Nah, maka dijawab gitu ya, ayahnya itu udah mati, tapi dia mempunyai ibu yang sangat tua. Lalu berkata ya, baginda Nabi SAW, wahai Bilal, ya, sahabat Bilal begitu ya, tolong panggil ibunya, sampaikan salamku untuknya, ya maksudnya supaya datang ke sini, ini anaknya seperti ini, ya. Kemudian ya setelah sampai Bilal ke tempat ibunya Alqamah, ya, kemudian wahai bunda Alqamah, kau mendapatkan salam dari baginda Nabi SAW, ya. Tapi ya ini ada kabar buruk, yaitu Alqamah dia dalam keadaan sakaratul maut. Maka hendaknya lah bunda mengunjungi anak bunda gitu. Tapi ternyata ketika disuruh itu, bundanya disuruh untuk datang ya, untuk membantu gitu ya sakharohnya Alqamah ya, menolak gitu. Oh kenapa? Kan dalam hati Bilal tuh ya, kan padahal rajin sholatnya, rajin saumnya, sodakohnya juga banyak. Oh ternyata Alqamah itu lebih mengutamakan, mengutamakan istrinya daripada ibunya, daripada saya katanya itu ya. Dia patuh sama istrinya dan dia durhaka pada saya. Maka setelah itu barulah baginda Nabi SAW mengatakan gitu ya, nah ini nih yang bikin Alqamah itu susah sakarohnya ya, kemurkaan ibunya itulah yang membuat terkunci lidahnya untuk mengatakan la ilaha illallah, begitu ya. Tapi ibunya tetap ya ngotot, maksudnya dalam hati itu teguh gitu, nggak mau mengunjungi walaupun itu anaknya, anak kandungnya begitu ya. Ya udah Bilal katanya, kata baginda Nabi SAW, udah nih Alqamah ini kasihan terus-terusan seperti ini ya, tersiksa, mati enggak hidup pun tidak ya kan. Nah gitu, wah gimana nih. Nah maka kata baginda Nabi SAW, ayo pergi ya semuanya, cari kayu bakar, kita kumpulkan kayu bakar ya, kita bakar nih Alqamah, bakar hidup-hidup asalnya seperti itu. Nah coba Bilal pergi lagi ke ibunya, ceritakan nih Alqamah nih mau dibakar nih, karena nggak bisa mati gitu, nggak bisa meninggal, dan siapa tahu ya dengan dibakar itu akan mengurangi siksaannya ketika ada hari nanti begitu. Nah sampai ya Bilal begitu mengatakan nih Alqamah akan dibakar wahai bunda, gimana, apakah bunda berkenan begitu. Akhirnya namanya ibu ya, sekeras hatinya, segimananya gitu ya, tetap wah dalam hati mah tersentuh juga begitu ya, mau dibakar lah ya. Nah, akhirnya datanglah ibunya ya, dan akhirnya membantu ya, mentalkinkan, dan akhirnya ya itu ya, si Alqamah itu, sahabat Alqamah itu mengucapkan la ilaha illallah dibantu ibunya sampai meninggal akhirnya ya. Tetap disiksa nggak saat kalau kayak gitu? Wallahu alam ya, wallahu alam. Yang menyiksa itu kan Allah ya, nanti iya ya, mungkin moga-moga saja ya kita mendoakan begitu ya, seperti itu. Ya di sini ya mau dicatat sok biar nggak ngantuk, sok ini catat ya, ada 10 hal dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Bawa buku satu pun nggak ada. Waduh masya Allah. Buku tulis nggak ada, buku tulis nggak ada ya. Ya jadi yuk ini biar nggak tidur nanti kan, biar ada kan kemarin kalau Ustadz siapa Lukmanul Hakim, kayak Lukmanul Hakim kan
untuk membawa atau memberikan tajun tuh mahkota ya dengan hafiz Quran gitu. Tapi di sini ada hal lain ya. Ada 10 hak ya orang tua itu untuk anaknya. Di sini ada 10 hak. Ya, pertama, apabila orang tua membutuhkan makanan, maka anaknya harus memberikan makanan kepadanya. Nah, ini ya, pegang tuh. Berikan makanan ya, makanan. Bahkan pernah dengar ya kisah tentang tawasul orang yang masuk ke dalam gua. Tahu nggak? Ya, ada 3 orang tawasul masuk ke dalam gua. Salah satu orang yang bertawasul itu adalah ketika dia memiliki susu gitu ya, susu kambing atau susu sapi, dan dia lebih mengutamakan susunya itu diberikan kepada kedua orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Dan amalan itu dianggap sebagai amalan soleh dia, lalu dia bertawasul dengan amal solehnya, maka bisa membuka pintu gua. Kan ceritanya lagi ketutup. Nah, itu jadi menunjukkan keutamaan memberikan makanan, minuman itu lebih kepada orang tua dulu gitu ya. Terus yang kedua, apabila orang tua membutuhkan pakaian, maka anaknya harus memberikan pakaian kepadanya ya. Nah, gitu kalau mampu ya, kalau mampu. Terus kalau orang tua membutuhkan pelayanan, maka anaknya yang harus melayaninya. Iya kan? Misalnya, maaf ya, kalau kalian sekarang kan masih ini ya, masih sekolah begitu. Tapi nanti kalau udah sukses ya, udah sibuk, sudah ya pokoknya waktu itu terasa sempit, terasa itu. Nah, kadang-kadang ketika orang tua butuh, dia mikir, tapi saya juga lebih butuh nih, uang susah. Nah, makanya kalau di Cina atau daerah mana itu orang tua itu ya itu masukin ke panti asuhan. Bahkan kalau nggak salah ada di negara Cina atau negara mana, kalau orang tua tuh malah dimatiin gitu. Diusir racun, masukin racun. Nggak tahu kalau nggak salah ya, takut saya salah, coba nanti kalian cari di internet. Itu karena kan sudah tidak efektif gitu, ya kan? Udah matiin aja katanya. Ya seperti itu. Ya. Jadi nauzubillah ya, ini antara Islam gitu ya, memberikan kemuliaan akhlak gitu ya, ya seperti itu. Karena mungkin yang bikin undang-undang, yang bikin aturan itu dia masih muda. Tapi kalau dia ya nanti sudah tua gitu ya, pasti dia bakal nyesel banget gitu. Ya. Karena dia udah bikin undang-undang, nanti dia dimatiin sendiri kan. Yang bikin undang-undangnya juga bakal jadi tua. Nah, lalu apabila orang tua manggil anaknya, maka anaknya harus menjawab dan datang kepadanya. Nah, itu juga ada itu kalau nggak salah ya. Entah kisah sahabat Alqamah itu atau sahabat yang lain, yaitu jadi ketika dia lagi sholat, ini lagi sholat loh, sholatnya sholat sunat begitu ya, tak sholat sholat wajib, tapi dia itu tidak mau menjawab begitu panggilan ibunya, ya bisa aja. Jadi kalau sama lagi kita sholat gitu ya, dipanggil orang tua, kita bisa jawab lagi sholat bu, gitu, gak apa-apa, bisa, boleh. Iya, karena lanjutin sholatnya. Tapi nanti saya lihat ya, apakah sholat wajib, apakah sholat sunat ya. Nanti saya baca lagi. Tapi kalau misalnya kita lagi sholat, ya tapi belum tahu gitu kalau itu tuh boleh, kita harusnya tetap lanjutin sholat atau kan batal? Ya maksudnya bukan dibatalin, tapi ngejawab lagi sholat. Itu sholatnya terusin. Nggak, sebelum gitu. Kita tahu itu gitu. Ya kalau kurang tahu mah ya nggak apa-apa. Nanti ya kalau kan belum tahu namanya juga. Makanya itu sampai nanti diberikan entah siksaan apa gitu nanti ya, cobaan apa gitu. Nanti saya baca lagi ya, nanti ketika pertemuan nanti minggu lagi kemudian nanti itu ya saya jelasin. Itu jadi kalau nggak salah ketika dia berdakwah tuh sampai disiksa gimana gitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia ketika lagi sholat tidak mau menjawab panggilan ibunya, makanya dia tuh dalam ini kayak ngeragu. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Nah gitu ya. Ibunya marah. Nah gara-gara marah ibunya itu. Jadi dia kalau nggak salah nanti saya baca lagi. Ketika berdakwah langsung ketemu kayak gitu mungkin Jagger atau gimana ya, disiksa gitu semua itu. Itu gara-gara itu salah satunya. Nah, makanya ini. Kalau udah punya suami lebih milih suami kalau kita cewek. Wallahu alam ya. Kalau itu ya seperti itu. Jadi kalau perempuan misalnya suruh mama ke rumah misalnya, tapi suami nggak ngizinin.
Ya itu sih memang begitu kalau dalam Jadi hadisnya. ikut suami. Jadi bentuk apa namanya kalau perempuan itu ya bentuk pengabdian ke orang tuanya itu dengan istilahnya mengabdi kepada suami ya. Seperti itu ya. Memang sih kalau ini ceritanya sahabat-sahabat laki-laki ya. Jadi memang gitu ya. Kalau misalnya anak laki-laki berarti lebih mengutamakannya ke Orang tua. ibunya gitu, orang tuanya begitu. Nah, tapi kalau istri yang utamain ke suaminya begitu. Ya makanya ya cari suaminya yang inilah ya. Ya harusnya ya itu ya. Terus apabila orang tua memerintahkan sesuatu maka anaknya harus mematuhinya dan tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau menggunjing. Ya jangan ngomongin ya di depan orang tua, diomongin gitu di belakangnya. Nah, jadi gini ya, misalnya bukan berarti nanti suami seenaknya saja bebas begitu. Sebetulnya nanti apa namanya? Kalau dalam Islam itu kan ada wali ya. Walinya itu siapa coba? Yang jadi wali pernah belajar kan kalau salah tentang komunikasi sama saya belum ya? Kelas ini belum ya. Jadi kalau wali itu laki-laki, jadi bisa bapak, kakek. Nah, jadi kalau misalnya nanti suaminya bersikap kurang baik atau kurang ini tadi bukan berarti suami seenaknya saja ya, itu nanti ada. Nanti yang ngomong itu si walinya itu yang ngebelain gitu. Makanya nikah itu harus dengan seizin wali. Jadi walinya itu ada gitu yang melindungi. Nah, nanti bisa si perempuan curhat. Nah, kalau nanti ada KDRT atau apa gitu ya, sampai nggak boleh ketemu orang tuanya, ya tetap harusnya ada juga celah untuk itu. Karena kan ada walinya. Sampai nanti bisa namanya juga kalau perempuan apa namanya menuntut cerai gitu ya, ada namanya khulu itu. Khulu itu wanita yang ingin diceraikan. Bisa ya. Jadi bukan berarti apa namanya dengan suami itu harus tunduk banget. Ya emang tunduk banget, tapi kalau dalam hal-hal yang negatif sih ya mungkin bisa di ini. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah anak harus berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Itu kan ada ya dalam ini apa? Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbi hamhuma. Nah, itu kan ada harus berkata lemah lembut ya, harus berkata yang sopan. Oh ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughuna indakum kibara ahdukuma aw kilahuma. Apa? Jangan berkata jangan menghardik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia ya. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkan diri kalian dengan apa? Rasa penuh kasih sayang begitu. Jadi ngomongnya harus sopan, harus lemah lembut begitu ya. Terus tidak boleh memanggil nama orang tuanya. Saya wallahu alam ya. Memang sih bagusnya kalau, tapi gimana ke adat ya, adat kebiasaan. Kamu kalau di orang barat kan ngambilnya pakai nama ya. Tapi kalau adab Islam ya seperti itu. Mungkin ya abi, ya umi gitu. Jadi ada nama itu ya. Terus kalau berjalan di belakang orang tuanya, jangan belakang apa namanya ngeduluin orang tuanya. Kecuali kalau memang disuruh ya, disuruh. Jalan duluan misalnya. Terus membuat kesenangan, menyenangkan orang tuanya. Terus apa? Terakhir memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Itu sering bacakan doa. Ya, makanya kemarin tuh ya kata Ustadz itu ya, siapa yang baca doa orang tua? Nah, seperti itu. Memang itu harus ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbighfirli wali walidayya itu kan ada dalam Al-Qur'an. Ya, sampai situ ada yang ditanyain? Enggak ya, tinggal dipraktekkan saja. Nanti insyaallah ya kita setel. Banyak ya saya itunya film-film tentang orang tua ya insyaallah. Pasti sedih lah insyaallah. Kalau tidak sedih mah gimana ya? Segimana ya sejahat-jahatnya, maaf ya, misal gitu ya. Ada orangnya masa terbuang sama orang tuanya, tapi tetap saja orang tua ya orang tua begitu. Ya. Orang tuanya kayak gimana, mungkin ya apa ya, berbuat yang tidak enak, tapi tetap orang tua ya orang tua. Ridho Allah bersama ridho orang tua ya, ridho walidain. Ya itu saja bisa disampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa ya, sama-sama kita doa, sama-sama kita bareng sama-sama doa apa orang tua kita bareng-bareng ya. Ya. Allahumma ighfir lana
ya, wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, kita ulang lagi. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya bisa ya. Allahumma ighfir lana wali warhamhum juga boleh, warhamhuma. Huma kan kedua ya. Hum mereka, kan orang tuanya ada banyak, kita pakai domirnya na gitu ya. Kama sebagaimana rabbayana mengasuh kita shighara dalam keadaan kecil. Kalau seorang sogiro ya gitu. Ya insyaallah Allah mengabulkan doa kita ya. Karena insyaallah kalau saya udah jadi orang tua, saya ngerasain ya beda gitu ya. Kalau kalian belum punya anak mungkin belum bisa ngerasain. Paling ngasuh kan anak kucing gitu ya. Tapi beda kalau udah punya anak sendiri itu ya. Insyaallah. Ya itu saja bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, makasih ya. Nanti sama saya lagi ya. Fikih. Oh iya. Nanti tempatnya di mana ya? Berarti di sana deh. Hah? Di masjid.